يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini alhamdulillah kita bersyukur kembali Allah jumpakan kembali kita dengan subuh. Allah jumpakan kembali di antara kita dalam nuansa silaturahmi, dalam satu tujuan, yaitu adalah dalam rangka untuk memenuhi undangan dari Allah melalui kumandang azan yang masuk ke telinga dan pendengaran kita. Bersyukur kepada Allah, telinga ini masih diterbukakan oleh Allah untuk mendengar. Kemudian hati tergerak untuk datang ke masjid. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawatullah wassalamu, rahmat beriring salam senantiasa kita persembahkan kepada aslul mawjudan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang kadang lupa berselawat kepada beliau, yang kadang lalai untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, tetapi tetap kita berharap mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada umatnya yang akan mendapatkan senantiasa hidup berkah di dunia, rahmat di akhirat, dan syafaat dari beliau tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-21 ya. Berapa? Biar fokus Bapak Ibu, saya cek dulu. Benar juga Pak Ustaz, bentar lagi lebaran rupanya. Lebaran aja pikiran kita ya. Insyaallah. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-12. 11. Berapa Bu? 12. Ustaz berapa tadi? 12 ya, sama kita ya. Gak ada perbedaan di antara kita. Yang saya hormati dan Allah muliakan para guru, para masyayikh, jadi pandai, para tokoh agama. Hari ini di tengah-tengah kita rupanya ada orang tua kami, Al-Ustaz Naim Basir, Pak Mukarram. Saya kira tadi beliau yang akan mengisi kajian subuh kali ini. Hilang materi saya dan beliau sini. Doain Ustaz biar muncul lagi materi apa yang saya sampaikan. Grogi kalau ada sepuh, Masya Allah. Pada jumpa satu pekan yang lalu, di Sabtu yang lalu, kita sudah sampai kepada bahasan apa lagi ya? Ayo. Yang hadir Sabtu kemarin, ada yang masih ingat sambungan bahasan kita apa kira-kira? Tentang satu riwayat yang menceritakan tentang seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang siapakah hamba Allah yang paling utama itu, yang meraih kedudukan terdepan, yang paling unggul.
Dan kemudian kedudukan yang tinggi itu, keunggulan itu bukan diambil dari tolak ukur sesuai dengan tolak ukur kita sebagai manusia, tetapi tentu kita mengambil tolak ukur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada jumpa yang lalu kita sudah sampai kepada bahasan bahwa yang disebut dengan hamba Allah yang afdol, hamba Allah yang unggul daripada hamba-hamba yang lainnya adalah kullu makhmumil qalbi saduqul lisan. Setiap hati yang makhmum, kemudian lisan yang selalu jujur. Lisan yang selalu jujur. Jadi sekali lagi, sahabat bertanya kepada Nabi bahwa apa yang dimaksud dengan saduq mahmumul qalbi itu ya Rasulullah. Karena kata sahabat, kalau berbicara masalah lisan yang jujur kami sudah paham insyaallah ya Rasulullah. Tapi kalau berbicara masalah hati mahmum itu yang seperti apa? Dijawab sama Nabi, yang disebut dengan hati yang mahmum itu adalah yaitu at-taqiyyu an-naqi, at-taqi an-naqi. Kita sudah sampai pada bahasan bahwa yang disebut dengan hati yang mahmum, yang kemudian apabila hati itu dimiliki oleh seorang hamba, maka hamba itu adalah yang paling unggul dari hamba-hamba Allah yang lainnya. Yang disebut mahmum itu adalah yang berhubungan dengan surat Al-Baqarah yang sering kita dengar, yaitu ending daripada puasa kita, hasil natijah daripada puasa kita adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa. Dan ini hadis menguatkan ayat itu. Maksudnya takwa di sini adalah takwa orang-orang yang selalu takut kepada Allah, selalu ingin dibimbing oleh Allah dengan Al-Quran. Kemudian orang-orang yang selalu menerima apa yang diberikan oleh Allah, tidak pernah komplain, tidak pernah protes. Kemudian orang-orang yang selalu mempersiapkan hidupnya untuk menjemput kehidupan yang selamanya di depan, yaitu kehidupan akhirat. Kemudian bagaimana ketika berhubungan dengan sesama manusia, itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, orang yang bertakwa itu dia selalu an-naqi, dikasih sifat. Orang yang bertakwa itu adalah senantiasa hubungan dengan sesama manusia selalu baik-baik, dan tidak hanya ketika di depan dia senyum, di depan begitu ramah, tetapi ketika di belakang hatinya buruk, hatinya punya sifat yang tidak baik. Jadi dijelaskan kata Nabi, at-taqi yang disebut dengan hati yang mahmum itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang kemudian hatinya selalu bersih. Kita sudah mendengar, pilihlah si anu orang yang bersih. Beberapa waktu yang lalu kita baru saja melaksanakan hajat nasional. Biasanya selalu terpampang, pilihlah saya insya Allah bersih. Kita cek, apakah bersihnya tohir, penampilannya rapi, mukanya mungkin atau rambutnya selalu klimis, pecinya selalu pun hitam, kemudian dirapi-rapi atau bagaimana? Bukan itu yang dimaksud bersih menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang takwa hatinya bersih. Kemudian yang dimaksud bersih ini adalah la isma fihi, orang-orang yang tidak ada dosa di hatinya. Tidak ada titik-titik hitam yang disebabkan oleh perbuatan tercelaknya. Tidak ada titik hitam di dalam hatinya disebabkan karena perbuatan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kami nyerah, Pak Ustaz. Kalau harus senantiasa bersih dari dosa, tidak ada noda hitam, titik hitam di hati, rasanya tidak mungkin, Pak Ustaz.
Baru saja buka pintu sudah nampak dosa di depan mata. Baru saja ketemu sama kawan sudah dosa juga. Baru saja beraktivitas gampang, begitu mudahnya kita melakukan dosa. Rasanya nggak mungkin. Nah, yang dimaksud an-naqi di sini apakah senantiasa bersih kita dari dosa? Tidak. Kenapa? Karena Nabi mengatakan orang yang terbaik bahwa dia bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, tetapi kemudian dia berdosa, dia sadar tentang dosanya, bahwa ini perilaku yang salah, dia menyadari kesalahannya, kemudian berusaha untuk memperbaiki, merubah dari yang buruk kepada yang lebih baik. Jadi bukan orang yang tidak pernah berdosa, karena kita di manusia biasa. Nah, kemudian ketika kita sadar di hati kita ada kotoran daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada usaha dan upaya untuk membersihkan. Yang dimaksud an-naqi itu selalu menyapu bersih, disapu lagi kotor, disapu lagi kotor, disapu lagi. Ibarat kata masjid kita punya nih Al-Muhajirin. Ketika kita sujud, kita nggak mau ketika sujud ini ada nempel kenangan di kening itu debu atau kerikil-kerikil kecil. Kita nggak mau ketika sujud nampak di depan kita ada kotoran. Bagaimana caranya? Maka kemudian pengurus bikin petugas, menugaskan seseorang khusus untuk membersihkan masjid. Bahkan di daerah Sungai Panas sana ada satu masjid yang setiap waktu sholat sebelumnya itu divakum. Dan Masya Allah luar biasa. Setiap sholat zuhur divakum, asar vakum lagi, maghrib vakum lagi, isya vakum lagi. Ada khusus orang yang spesialis tukang vakum membersihkan debu di masjid. Kebersihan khusus. Dan alhamdulillah hasilnya memang bersih luar biasa. Nah, untuk tempat yang kita tinggali, tetapi kalau untuk masjid luar biasa, memang harus begitu. Dan ini adalah yang berhubungan dengan kebersihan yang nampak di depan mata kita. Begitu juga dengan rumah kita. Nggak mungkin rumah kita ingin bersih, kemudian kita bersihkannya 1 bulan sekali. Kemudian hanya sekedar nanti ketika mau Idul Fitri, Idul Adha kita bersihkan rumah kita. Ada bu yang seperti itu, rumahnya 1 tahun 2 kali dibersihkan, ada nggak? Enggak Pak Ustaz. Kalau 1 tahun 2 kali macam mana, kayak hutan rumah kami. Begitupun dengan hati kita. Tapi pertanyaannya, kenapa? Ada apa dengan hati kita? Untuk urusan dunia kita mati-matian kita bersihkan setiap pagi, bahkan kemudian ketemu siang kita bersihkan lagi, ketemu sore kita bersihkan lagi, besok bersihkan lagi, untuk supaya rumah tempat tinggal kita, untuk kenyamanan fisik kita terus berjuang untuk membersihkan itu. Tetapi kemudian kenapa ketika hati ini yang kita sadari bahwa hati ini selalu berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah, tidak pernah kita berusaha berjuang untuk membersihkan hati itu? Hadirin jamaah itu bahagia. Tidak sedemikian bersungguh-sungguhnya gitu. Walaupun ada upaya untuk selalu bertaubat, membersihkan daripada dosa-dosa hati kita. Dan ketahuilah hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar mengingatkan kembali bahwa dosa yang kita lakukan akan meninggalkan satu titik hitam di hati kita. Kalau 1 kali dosa oke, tinggal 1 titik barangkali. Tetapi kemudian dosa itu kita lakukan kedua, ketiga, keempat, bahkan sampai berulang-ulang tanpa kemudian kita berusaha untuk membersihkan, mengklinik daripada dosa, titik dosa yang kita lakukan di hati. Lambat laun hati kita akan menghitam. Kalau hati sudah hitam, berlumpur dengan dosa, maka kemudian dikhawatirkan hati ini akan keras. Setelah keras kemudian hati akan mati. Setelah mati tidak akan pernah lagi kita mampu menerima untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini masalah dosa di hati. Kemudian
Yang selanjutnya yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa membersihkan hatinya, membersihkan, berusaha mengkeliling, membersihkan, menyapu, mengepel apa yang disapu dan dipel itu tadi dari noda dosa. Yang selanjutnya yaitu la gilla, la baghya wala gilla wala hasada. Setelah terbebas dari dosa kepada Allah, kemudian tidak ada dendam di hatinya. Urusan pilpres masih dendam, perbedaan pilihan dendam, sampai 5 tahun lebih berlarut-larut kemudian dendam. Sampai-sampai ada seorang suami menghabisi istrinya. Kenapa? Karena dendam. Istrinya beda pilihan. Suaminya pilih yang putih, istrinya pilih yang hitam. Warnanya bukan alirannya, warnanya. Ini ibarat ini, ya Allah, naudzubillah. Hanya untuk urusan bisnis kemudian kita dendam. Untuk urusan dunia kita dendam. Orang yang dendam itu hidupnya tertekan, Bapak Ibu sekalian. Dendam dengan kawan yang biasanya berdampingan, berjamaah di masjid. Ada masalah dendam, besoknya marahan, besoknya lagi marahan, udah minta maaf pun tak pernah mau memaafkan. Tak pernah aku maafkan kamu. Aku marah, aku dendam, lama dendamnya. Akhirnya nggak mau lagi ke masjid, takut ketemu sama kawan. Akhirnya tiba-tiba mungkin sadar, dia pergilah ke masjid, tapi dia cari-cari dulu di mana kawan. Oh, kawan yang pojok kanan, saya pojok kiri. Dendam. Kemudian tiba-tiba Allah pertemukan kembali dia di masjid itu juga. Suatu ketika masuk ke masjid buru-buru, karena masuk takut ketinggalan, lari dia langsung Allahu Akbar. Ternyata pas salam, assalamualaikum, kau pula di sini, ya ketemu juga di situ. Tapi itulah yang namanya dunia. Itulah dendam yang kemudian dendam ini fatalnya akan memutuskan silaturahmi di antara kita. Dan sifat dendam ini akan selalu ada di hati kita. Kemudian kalau tidak dibersihkan akan terus bertumbuh kembang di hati sifat dendam ini. Satu orang masalah dendam, masalah kedua dendam, terus di hatinya ada sifat dendam, itu bahaya Bapak Ibu sekalian. Bisa terputus silaturahmi. Orang yang memutuskan silaturahmi, Masya Allah, 3 hari lewat, meninggal, tidak ada tempat yang paling tepat untuk orang yang memutuskan silaturahmi. Yang kemudian hubungannya menjadi jelek dengan saudaranya. Tidak ada yang tepat tempat kembalinya kecuali neraka. Na'udzubillah. Apalagi hanya persoalan pilihan dunia, apalagi hanya soal aja sekedar urusan dunia, Masya Allah. Sampai memutuskan silaturahmi dengan sahabat, bahkan dengan saudara sendiri, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Na'udzubillah. Apa ada yang terjadi seperti itu? Ada. Bahkan kalau nggak salah di Batu Haji atau di Sagulung gitu ya. Katanya ini menurut info. Kemudian wala la baghya wala gilla. Wala gilla itu dimaksud di situ adalah orang yang tidak zalim, orang yang zalim. Orang yang tidak ada zalim di hatinya. Yang dimaksud dengan zalim hati itu apa? Ulama menafsirkan bahwa orang yang hatinya zalim yaitu adalah ketika dari rumahnya berangkat ke masjid untuk berjamaah, niatnya usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Di awal niatnya dia bilang saya salat ini karena Allah, tetapi justru di hatinya ingin dikatakan saya ini rajin salat berjamaah sama orang. Ingin dilihat selain dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah zalim hati, dan zalim hati ini merusak ibadah kita. Kadang-kadang ada orang, dia itu sudah terkenal sebetulnya, sudah terkenal di masyarakatnya bahwa dia selalu membantu, bahwa dia adalah orang dermawan,
tetapi keterkenalan itu tidak membuat dirinya merasa cukup terkenal, sehingga apapun kebaikan yang dia lakukan selalu diinformasikan, di-share di grup, di-share di Facebook, di-share di story WA dan lain sebagainya. Kayak nggak puas gitu kalau nggak ketahuan sama orang banyak itu. Masya Allah. Padahal kalau ditanya, saya ikhlas karena Allah, saya berbuat baik ini karena Allah. Tetapi ketika orang tidak ada yang tahu, kita merasa tertekan kalau orang nggak tahu itu. Ini harus pelan-pelan kita bersihkan. Dengan apa? Ini kan penyakit hati. Penyakit hati. Jadi tidak boleh terus ditumbuh kembangkan, kemudian apalagi dirawat, dinikmati gitu ya penyakit ini. Nah yang terakhir, wala hasada. Yang dimaksud dengan orang yang an-naqi itu tadi tidak ada, dia selalu membersihkan hatinya dari noda dosa kepada Allah. Kemudian yang kedua, tidak ada dendam berkelanjutan, berkepanjangan. Dia selalu memaafkan orang yang berbuat salah kepada dirinya. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, tidak ada kezaliman di hatinya. Dia selalu apa yang dilakukan, tidak ada penilaian yang terbaik yang dia harapkan terkecuali adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bantu masjid enggak dicantumin di papan tulis, merajuk, "Anda besok tak ke masjid lagi lah." Tak dihargai lagi sama pengurus masjid. Udah Anda pindah ke masjid lain, ya nggak apa-apa kalau ke masjid lain. Ini kemana-mana sudah tak dibantu lagi. Kemudian wala hasada. Orang yang kemudian takwa ini punya sifat an-naqi, yaitu wala hasada. Dia selalu tidak ada sifat hasud di hatinya. Kenapa? Karena selalu dihilangkan, selalu berusaha dibersihkan. Jadi yang dimaksud dengan hasad, la hasada itu adalah la tamanna zawala ni'matil ghair, kata ulama. Orang yang selalu tidak berharap bahwa nikmat orang lain itu ingin juga dia miliki. Bahkan ingin merampas rezeki yang didapatkan oleh orang lain. Pak Ustaz, bagaimana kalau begini? Tetangga saya nampaknya sukses sekali hidupnya, mudah kali urusan dunianya. Kalau saya minta sama Allah, ya Allah, dia itu hamba-Mu dan saya pun hamba-Mu juga. Saya pengen ya Allah punya motor yang persis kayak punya tetangga saya ya Allah. Dia dapat, kenapa saya enggak ya Allah? Curhat sama Allah boleh. Yang tidak boleh itu adalah mengharapkan nikmat orang pindah ke kita. Akhirnya kemudian apapun yang ingin kita lakukan, kita menghalalkan berbagai macam cara. Misalkan kita nggak suka atau kita punya istilah SMS, ya. Kita sudah ke SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Inilah gambaran orang yang hasad. Nah, orang yang takwa, yang punya sifat an-naqi itu, dia selalu menghilangkan sifat itu. Ada sifat itu, dia selalu istighfar kepada Allah. Ya Allah, ini yang buruk ya Allah, jangan terus tumbuh kembang di hati ini ya Allah. Saya minta bersihkan hati ini ya Allah. Minta kepada Allah. Kalau misalkan bapak-bapak ada kawannya apa yang diharapkan selalu terwujud, minta sama Allah. Ya Allah, kawan saya kok gampang kali dia cari duit ya Allah. Saya pun pengen kayak kawan saya, karena saya tahu kawan tuh hari-harinya saya tahu ya Allah, dia hamba-Mu, saya pun hamba-Mu ya Allah. Minta saya kepada Engkau ya Allah untuk rezeki yang didapatkan oleh kawan seperti yang didapatkan oleh kawan saya. Silakan minta seperti itu. Tetangga saya ya Allah sudah bisa umrah ya Allah, kenapa saya belum ya Allah? Mudahkan saya untuk berangkat ya Allah seperti Engkau mudahkan kawan saya ya Allah. Kalau kita minta kepada Allah sebagaimana apa yang sudah diberikan kepada orang lain tanpa mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain tersebut, maka itu diperbolehkan, silakan aja, tidak ada masalah. Cuma masalahnya itu adalah kadang-kadang kita itu mengharapkan hilangnya nikmat dari kawan kita, merasa susah gitu ya, merasa gedeg kalau ada rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Kemudian kalau orang yang takwa itu, dia selalu akan berjuang membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang selalu muncul di hatinya.
Makanya ulama membimbing dengan satu doa. Karena sekuat apapun kita berjuang, sekuat apapun kita berusaha, kalau tanpa pertolongan dari Allah, tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita, tidak akan pernah terwujud, dan hati kita selalu senantiasa dikotori oleh penyakit-penyakit dosa kepada Allah, penyakit-penyakit hati yang justru akan menghancurkan dunia bahkan akhirat kita. Hadirin jamaah Bapak Ibu sekalian. Apa doa yang dipanjatkan untuk supaya hati kita selalu bersih? Ada satu doa, yaitu adalah Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah, berikan kepadaku ya Allah hati yang takwa ya Allah. Wa zakkiha, dan bersihkanlah hati kami ya Allah, bersihkanlah, sucikanlah jiwa kami ya Allah. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik zat yang maha membersihkan. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang mengurus dan menjaga hati kami ya Allah. Selalu kita panjatkan doa itu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Kita minta kepada Allah supaya hati ini selalu dibersihkan, selalu kita dibimbing oleh Allah. Kemudian kita pun selalu berjuang dan berusaha maksimal untuk supaya hati ini bersih dari dosa, bersih dari sifat-sifat yang kemudian sifat ini bisa membuat hati kita menjadi rusak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan karena saya punya anak bayi beberapa baru 1 bulan, agak-agak rewel nih Ustaz. Baru ditindik, Bu ya, curhat sebentar nih alasan kenapa jam 6 udah selesai. Baru tindik, kemudian baru disunat, ya. Jadi mungkin agak meriang. Jadi mohon izin kami tidak bisa apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaklumi dan silakan untuk dikoreksi dan dievaluasi khilaf dan salah yang kami sampaikan. Kalau seandainya pedang melukai tubuh, insya Allah ada harapan sembuh. Tetapi kalau lisan melukai hati, kemana hendak obat dicari. Maka oleh sebab itu apabila ada kata-kata yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu sekalian, dari mulai jumpa yang pertama sampai yang kedua pada subuh kali ini, karena ini jumpa yang terakhir, insya Allah kita berpisah untuk berjumpa kembali, dan kita berjumpa untuk berpisah kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami mohon maaf lahir dan batin, khawatir tidak berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik, lebih hebat daripada Ramadan sebelumnya. Dan mudah-mudahan juga Allah ke depan, sebagaimana para ulama tabi'in ketika Ramadan meninggalkan, 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka selalu berdoa kepada Allah, Allahumma adhallana syahr Ramadan, Allahumma qawi. Mereka meminta kepada Allah ketika Ramadan sebelum datang kepada mereka, berharap kepada Allah agar Ramadan itu kembali kepada mereka dan mereka bisa kembali merasakan nikmatnya berada di bulan suci Ramadan. Begitupun kita, mudah-mudahan tahun depan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah di bulan suci yang agung, yaitu bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.